Di tengah keindahan alam Sumatera Utara yang memukau, bayangan krisis sosial terus membayangi masyarakat, dari dekadensi moral hingga kasus kriminalitas, perjudian online, dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Ini adalah persoalan nyata yang memerlukan perhatian kita semua. Batak Center, melalui ketua umumnya, Sintong M. Tampu Bolon, mendesak gereja-gereja di Sumatera Utara untuk mengambil langkah konkret, modernisasi dan kemajuan teknologi, meski membawa banyak manfaat, juga telah merusak ikatan spiritual masyarakat Kristen. Media sosial seringkali menjadi jalan bagi konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, menambah tantangan bagi gereja untuk tetap menjadi pelita di tengah kegelapan. Menurut data resmi, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara masih sangat tinggi. Batak Center menyebut ini sebagai tragedi moral yang harus segera diatasi, dengan gereja sebagai garda terdepan pelindung dan pembela kaum rentan. Akhir-akhir ini di Sumatera Utara pada umumnya dan kawasan Danau Toba juga bermasalah banyak sekali. Oleh karena itu, itulah yang kita amati dan keprihatinan itu kita wujudkan dalam bentuk curahan hati dan keprihatinan. Saya katakan di sini pada kesempatan itu saya memang didahulukan untuk berbicara selaku ketua umum, tapi nanti akan dilengkapi daripada teman-teman semuanya di sini atas topik yang kita sepakati ini untuk lebih dipahami lebih pas nanti oleh para wartawan ini. Jadi sebetulnya kita sudah mengirimkan surat kepada tokoh-tokoh di kawasan Sumatera Utara, yaitu tokoh-tokoh dari adat, tokoh-tokoh agama dan denominasi gereja yang ada di sana. Ini sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya kira kita dapat menyaksikan sendiri kondisi di Sumatera Utara ketika akhir-akhir ini juga kita mendapatkan informasi bahwa kekurangan atau yang terakhir ini dikatakan yang justru yang terbesar di Sumatera Utara, kekerasan ya, kejahatan sosial nomor 1 di seluruh Indonesia. Itu bisa, saya sudah kirim itu dalam grup ya. Itu yang terjadi yang sekarang ini. Nah, lebih khusus lagi tadi, yaitu tadi masalah seksualisasi yang lalu judi online juga narkoba juga, patologi sosial lainnya, banyak sekali hal-hal yang negatif yang dianggap justru Sumatera Utara lebih memprihatinkan kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Justru itulah kita dari Batak Center mensikapi kondisi ini. Itu yang kita adakan sebetulnya. Kita kirimlah surat-surat mengenai kondisi seperti ini kepada yang kita anggap dapat berbuat sesuatu untuk itu, yaitu melalui tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga gereja-gereja juga. Terutama juga gereja-gereja yang ada di sana itu, karena kalau bukan mereka-mereka itu yang dapat membantu mengatasi hal ini, siapa lagi? Artinya kita prihatin melihat kondisi di sana itu, dan kita memberikan Batak Center mencurahkannya dalam curahan hati dalam bentuk surat yang kita kirim tersebut, agar semua kita dapat memahami kondisi ini, dan untuk pada gilirannya sama-sama kita untuk mengatasinya, membuat yang terbaik. Dan yang kita harapkan Batak Center bisa jadi saluran berkat untuk membantu melalui pemikiran, tindak langsung di Sumatera Utara atas berbagai masalah-masalah yang kurang baik
di Sumatera Utara itu, dan pada khususnya di kawasan Danau Toba, sehingga juga sudah barang tentu untuk masyarakat Batak itu kita harapkan untuk memperbaiki kualitas daripada sumber daya manusia, terutama untuk juga generasi muda daripada. Sementara Sekretaris Jenderal Batak Center, Jerry R. Sirait, mengatakan surat terbuka ini telah dikirimkan kepada gereja-gereja di Sumatera Utara pada bulan Oktober lalu. Surat ini mencakup dua hal utama, keprihatinan terhadap berbagai patologi sosial seperti kekerasan seksual, dan solusi konkret yang diharapkan dapat diterapkan. Bahwa Batak Center menyampaikan curahan hatinya kepada gereja-gereja di Sumatera Utara. Kenapa gereja-gereja di Sumatera Utara? Bukan karena sidang raya baru selesai, bukan karena pemilihan sidang godang HKBP akan dimulai, tetapi terutama karena bulan Oktober adalah bulan reformasi yang sudah kita rayakan bersama pada Oktober lalu. Pada saat itulah kami mengirimkan surat ini kepada gereja-gereja di Sumatera Utara. Saudara-saudara yang beragama Muslim mungkin bertanya, kenapa hanya lembaga gerejawi? Itu tadi, karena Oktober itu bulan reformasi bagi semua umat Kristen, tidak terkecuali Katolik, walaupun pada mulanya Katolik tidak setuju ada bulan reformasi. Dalam curahan hati ini terdiri dari dua bagian pokok. Pertama adalah keprihatinan. Keprihatinan itu terutama menyangkut patologi sosial. Kami menyebutnya patologi sosial, walaupun menurut para ahli kurang pasti istilah itu, tapi kami menggunakan dia untuk menggambarkan segala berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ya, saya tidak sempat melihat ini di kamus. Ini kandidat dokter kita, patos itu apa? Lupa saya. Penyakit. Ya, kalau sudah diartikan penyakit, ya tapi pengertian semantiknya semula bukan penyakit, tapi menyangkut kecurangan sikap itu semestinya, ya. Jadi setelah itu kita ajarkan termasuk apa yang disebut Pak Ketua Umum tadi, kekerasan seksual dan lain-lain. Boleh bapak-bapak baca semuanya. Tapi yang kedua, kami memberikan solusi. Contoh konkret, kami menemukan peristiwa yang mengagetkan di Sumatera Utara, sebab menjadi pejabat gerejawi di Sumatera Utara sudah sangat disertai politik praktis dengan berbagai macam, silakan terka-terki. Tetapi kami katakan stop politik praktis di gereja. Biarlah sinode gereja pada arus nasional, wilayah dan jemaat berjalan tanpa ada politik praktis. Politik praktis itu tentu tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi blok-blokan atau itulah sekitar itulah persoalannya sekarang ini. Jadi baik yang sudah melakukan sinode itu rapat HK gereja maupun yang akan datang, supaya meninggalkan cara-cara yang tidak Kristiani secara khusus dan yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kehendak kerinduan kita. Dan beberapa pimpinan gereja sudah menerimanya ini, tetapi belum satu orang pun yang merespon. Bahkan saya menghubungi pimpinan gereja supaya ini digumuli di gereja masing-masing, bukan untuk direspon tapi untuk digumuli di gereja masing-masing. Dalam surat terbuka kepada pimpinan sinode gereja-gereja di Sumatera Utara, Batak Center mengusulkan 6 langkah strategis. Pertama, kerjasama lintas denominasi, gereja-gereja diharapkan bersatu untuk menghadapi masalah sosial secara kolektif. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan produk lokal. Ketiga, program edukasi untuk generasi muda, menanamkan nilai-nilai kekristenan sejak dini agar mampu menghadapi tantangan era digital. Keempat, kepemimpinan gereja yang teladan, menjadi panutan dalam integritas, kasih, dan kerendahan hati. Kelima, pencegahan kekerasan terhadap anak dan pemberdayaan perempuan, mengupayakan lingkungan yang aman bagi semua. Keenam, pelestarian lingkungan Danau Toba, melibatkan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Dalam seruan tegas ini, Batak Center juga mengingatkan gereja untuk menjaga netralitas, menjauhkan diri dari politik praktis, dan tetap fokus pada misi utama, menjadi terang bagi dunia.